Sidang paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Gorontalo pembicaraan tingkat 1, pembahasan Ranperda APBDP tahun anggaran 2019 ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, para anggota DPRD, pimpinan Forkopimda dan para pimpinan OPD serta masyarakat. Kegiatan rapat paripurna pembahasan Ranperda APBDP tahun anggaran 2019 ini digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Gorontalo, di mana rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sahmit Hemo. Pada kegiatan ini juga seluruh fraksi memberikan tanggapan ataupun masukan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Bupati Kabupaten Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka menuntaskan sejumlah problematika, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo berharap adanya kolaborasi yang baik antar eksekutif dan legislatif. Selain itu, dirinya mengatakan pembahasan APBDP ini dapat dilakukan dengan baik di DPRD agar pembangunan terus berjalan dan kemiskinan di daerah Kabupaten Gorontalo terus menurun. Oleh karena itu, kami berupaya melalui DPRD juga dalam rangka menuntaskan dan menyelesaikan ini, maka kita juga sudah mengusulkan mendapatkan anggaran melalui Bank Sulutko, tentunya melalui mekanisme aturan yang ada. Untuk itu, saya berharap banyak ini dibahas dengan baik di DPRD, termasuk melalui forum mungkin FGD yang bisa dilakukan dengan masyarakat, sehingga akan terungkap berbagai hal yang harapan-harapan masyarakat itu. Artinya apa? Bagi saya ini sudah sangat prioritas karena ini menjadi roda ekonomi dan pertemuan berbagai masyarakat dan sekaligus pelayanan. Mudah-mudahan waktu dekat ini kita akan melaksanakan silaturahmi dengan seluruh masyarakat, karena kalau dilihat dari perkembangan yang ada, mungkin di DPRD begitu luar biasa pembahasannya, tapi di masyarakat menimbulkan polemik seperti yang disampaikan tadi oleh fraksi PDIP, bahkan ada yang memprovokasi ini mengakibatkan rakyat akan menjadi beban, padahal di dalam penganggaran APBD kita ini adalah kebutuhan masyarakat. Tinggal saya setuju tadi bahwa aturan kita ikuti secara bersama. Karena itu saya berharap ini dibahas bersama, sehingga bagi yang mungkin berakhir masa jabatannya maupun melanjutkan, ini adalah hal yang monumental yang dibuat oleh kita, baik saya sebagai bupati maupun anggota dewan yang terhormat yang hadir pada hari ini atau akan datang. Yang berikut tadi juga dikemukakan pendapatan daerah. Memang ini tadi kami baru melakukan evaluasi pendapatan kita, pajak dan retribusi, alhamdulillah terjadi peningkatan. Kemudian target kita tercapai, walaupun beberapa OPD kami sudah evaluasi tadi dan kelurahan dan desa ada yang belum tercapai. Tapi secara umum terjadi peningkatan. Dan oleh karena itu ke depan ini perlu kita tingkatkan lagi, karena banyak sumber-sumber pendapatan kita belum dilakukan secara optimal. Karena itu perda yang dilahirkan oleh Bapak Ibu sekalian anggota Dewan ini menjadi penunjang kami di dalam peningkatan PAD ke depan. Yang berikut PDAM ini menjadi problem juga. Kita alhamdulillah PDAM ini adalah pelayanan sosial bagi masyarakat yang tadinya sambungan hanya 9.000, sekarang hampir 21.000. Artinya pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Yang kedua, yang tadinya tidak sehat, kemudian menjadi kurang sehat, alhamdulillah sekarang sudah sehat pengelolaannya. Tetapi memang menjadi problem adalah PAD yang belum meningkat. Karena itu sekarang sementara kami melakukan evaluasi total, termasuk direkturnya, kita berikan kesempatan seluas-luasnya.
Liputan Advertorial Mimosa TV.